Selain syuting sinetron, salah satu sahabat Yoyo dalam sinetron Si Yoyo yang ditayangkan RCTI, Olga Syahputra ternyata juga menyambi jadi presenter atau nge-MC di berbagai acara. Tentu saja bukan sekedar nge-MC, cowok yang kerap tampil memerankan tokoh waria itu juga menyelipkan banyolan-banyolan yang bisa menyegarkan suasana. Simak saja kemampuannya menirukan gaya-gaya presenter kondang. Kalau Santina Malakiano, selamat siang kembali di siang. Ketemu Sofia. Pemirsa, simak betapa besarnya dukungan kaum wanita Indonesia terhadap Louisa Ibbotson sesaat setelah jeda berikut. Pemirsa, simpati kaum wanita Indonesia pada Louisa juga ditopang oleh sikap Louisa yang mencerminkan kedekatan dengan budaya orang Indonesia pada umumnya. Dia menunjukkan kesetiaan pada suami secara luar biasa. Lebih dari 10 tahun dia harus menunggu untuk dapat mengandung bayi dari pernikahannya dengan Michael. Sikap Louisa itu mungkin karena dia pernah cukup lama tinggal di Indonesia. Sekolah menengahnya dia selesaikan di Jakarta International School di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Karena keluarga saya tinggal di sini sudah untuk 20 tahun. I went to school here. My friends, my family. This is my home. Yeah, so I grew up here. Hal yang sebaliknya terjadi pada Sofia Latjuba. Mungkin karena tengah dimabuk asmara, pernyataan-pernyataan Sofi dinilai telah melukai hati perempuan Indonesia pada umumnya. Bayangkan saja di tengah-tengah kekisruhan ini, Sofi malah menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Michael pada tanggal 18 Desember mendatang di Bali. Sampai sekarang ini nggak ada obstacle ya, nggak ada kendala. Pokoknya kita akan menikah, gitu. Pokoknya kita akan menikah. Sofi sama sekali tidak mau peduli terhadap posisi Michael yang masih beristri. Dan itu juga berarti ia tidak mau peduli pada aturan hukum dan agama yang masih saling mengikat pasangan Michael dan Louisa. Yang lebih menyakitkan, Sofi bahkan tidak tersentuh sama sekali dengan keadaan Louisa yang tengah mengandung anak hasil pernikahannya dengan Michael. Saya juga punya seorang anak, gitu. Dan kehadiran seorang anak ya sangat luar biasa, gitu. Tapi bukan penjamin kebahagiaan rumah tangga. Jadi emang nggak bisa dipaksain juga. Sikap nekat Sofi itu rasanya memang sulit untuk diterima oleh kalangan wanita di sini. Itulah sebabnya mengapa mereka bereaksi keras atas kasus ini. Kalau menurut gue sih kurang setuju aja sama Sofia Latjuba, kayaknya nggak ngehargain cewek aja sama cewek gitu kan. Gue juga nggak setuju soalnya kan dia udah kayak tinggi banget kan, udah karirnya udah tinggi banget, nggak takut gitu nanti kalau tiba-tiba karirnya bakalan jatuh cuman gara-gara dia disebut sebagai perempuan yang ngerebut suami orang. Benar kata Sofia, cinta itu nggak bisa direbut, tapi lihat juga dong posisinya gitu kan. Istrinya Michael itu kan lagi hamil. Kasian juga gimana kalau misalnya Mbak Sofinya itu jadi posisi Mbak Louisanya gitu. Kita sih ngeraba sendiri lah ya kalau kitanya seperti istrinya Michael gimana gitu. Nggak tahu kalau mungkin Sofianya udah ketimurannya udah hilang ya kita nggak tahu. Tapi di barat juga saya rasa itu juga nggak bisa ya. Kini, kisruh cinta segitiga itu tidak hanya melibatkan mereka bertiga saja. Akhir Juni lalu, Michael dipecat dari tempatnya bekerja. Alasan formal pemecatan karena kinerja Michael menurun sejak Januari lalu. Dari kronologi pemecatan itu, meskipun disangkal, jelas terkait karena persoalan cinta mereka. Itu merasa resahnya banyak komplain gitu loh. Ya dari banyak nasabah-nasabah dia gitu kan, jadi harus ada sikap tegas, jadi gimana gitu. Menurut informasi, bos Michael dari PT Harvest International Indonesia sangat murka dengan kasus Michael dan Sofia Latjuba itu. Dia beranggapan meskipun itu urusan pribadi, namun karena terjadi di Indonesia, peristiwa itu akan memberikan pengaruh pada image perusahaannya. Maklum saja orang nomor 1 di Harvest itu sangat mengenal budaya Indonesia. Dia juga sudah puluhan tahun tinggal di sini, beristrikan wanita Jawa dan pemeluk agama Islam. Pemecatan Michael dari Harvest International Indonesia memang menjadi kasus yang sangat istimewa. Pemecatan itu mencengangkan banyak orang karena jarang terjadi. Budaya Barat biasanya tidak pernah mencampur adukan urusan pekerjaan dengan kehidupan pribadi karyawannya. Namun itulah yang terjadi. Pemecatan itu jelas semakin menambah beban Michael
sekaligus menjadi hambatan bagi Sofia Lajuba dan Michael untuk melangkah ke kursi pelaminan. Segera setelah dipecat, otomatis izin tinggal Michael di Indonesia dicabut pula oleh pihak imigrasi. Dengan adanya surat sponsor yang pembatalan sponsor semacam ini, maka kami dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi akan memanggil yang bersangkutan dan kami akan batalkan izin tinggal dan izin keimigrasian yang bersangkutan. Sementara pil pahit juga ditelan Michael. Tanpa disangkanya, Luisa justru mengubah keputusan semula yang tadinya ingin segera bercerai justru menolak gugatan cerai yang diajukan Michael ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat kemarin. Sangat disayangkan kenapa gugatan cerai itu diajukan selagi Luisa sedang hamil. Apakah tidak lebih baik itu dibicarakan setelah Luisa melahirkan? Kenyataan pahit yang datang bertubi-tubi tentu tidak pernah dibayangkan Sophie sebelumnya. Begitu juga dengan Michael, pria yang cukup fasih berbahasa Indonesia itu tidak pernah membayangkan akan mengalami hal sesulit ini, sementara sorotan tajam dari publik terus memojokkan dirinya. Mungkin tidak seperti ini kalau saja ia tidak tinggal di Indonesia. Pepatah lama yang mengatakan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Mungkin ini ada benarnya yang harus diperhatikan oleh Michael. Bukan begitu, Mike? Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Ketik saja CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator CSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk pemenang kuis minggu lalu adalah 0812 1803 sekian. Selamat kepada Anda dan pemirsa, saya berharap Anda jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah merecek yang satu ini. Olga Saputra, salah satu pemain dalam sinetron Yoyo, punya kemampuan menirukan gaya berbagai presenter. Hal itu ia tunjukkan pada acara roadshow RCTI di kota Yogyakarta akhir minggu lalu. Selain syuting sinetron, salah satu sahabat Yoyo dalam sinetron Si Yoyo yang ditayangkan RCTI, Olga Syahputra ternyata juga menyambi jadi presenter atau nge-MC di berbagai acara. Tentu saja bukan sekedar nge-MC, cowok yang kerap tampil memerankan tokoh waria itu juga menyelipkan banyolan-banyolan yang bisa menyegarkan suasana. Simak saja kemampuannya menirukan gaya-gaya presenter kondang. Kalau Sandrina Malakiano, selamat siang kembali di siang bersama saya Sandrina Malakiano. Ini selalu kayak gitu. Seorang anak kecil berlari kencang lalu terjatuh. Lalu kata orang tuanya jangan berlari kencang-kencang. Langsung dari Hotel 6 Indonesia bersama saya Olga Melati Sukma di Angin Malam. Angin Malam. Baik pemirsa, sekarang saya sudah ada di studio. Tadi saya berada di belakang air mancur Hotel Indonesia. Sekarang di sebelah kanan saya sudah ada salah satu bintang tamu. Dia adalah mantan penyanyi cilik dan kini dia hobi membuat rajutan kambing. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah Angin Malam. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Olga Saputra di acara Hukum. Iya, Hukum kali ini kisah seorang banci yang dibunuh oleh preman, tapi banci itu tetap tersenyum. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah Senyum Membawa Luka dari Maggie Jet. Tuh kan, seru kan kalau gue yang bawain Hukum. Jadi biar gak bete kalau ngelihat pembunuhan, langsung gue liatin video klip. Lantas bagaimana sih ceritanya bisa menirukan gaya-gaya presenter kondang itu? Sebenarnya sih lagi iseng kalau nonton-nonton TV karena kan Olga juga bawain presenter. Terus Olga lihat-lihat aja presenter ini cara ngebawainnya seperti ini, presenter ini ngebawain seperti ini gitu. Terus diliatin kadang-kadang kalau lagi pas nge-MC ditiruin. Kita kan cuma buat lawak-lawakan aja gitu. Nggak ada alasan yang aneh-aneh, pokoknya ya buat lucu-lucuan aja karena kan Olga kan pelawak kali. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda, jangan lupa untuk menyaksikan show spektakuler Indonesian Idol setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung dari Balai Sarbini, Jakarta.
Sedangkan hasil penilaian para finalis dapat Anda saksikan 1 jam sesudahnya, yaitu pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam Result Show. Selain itu, Anda juga harus menyaksikan Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat di RCTI. Nah pemirsa, akhirnya saya Ade Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan selalu menyaksikan tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya di RCTI OK. Ingat, jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek Dar Cek. Selamat sore dan sampai jumpa.